Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Danto Irwanto. Ya, kali ini di dalam Dan Podcast di edisi edukasi hukum bersama channel Danto Irwanto. Ada pertanyaan ya, kita bilang saja dari netizen karena beliau tidak ingin disebutkan namanya, ya. Disamarkan namanya, kita panggil saja Pulan. Ya, melalui WhatsApp, ya. Boleh nanti bagi para subscriber, para penonton yang ingin bertanya bisa via Gmail, ya, maupun via WhatsApp. Atau yang ingin berkonsultasi hukum, ya, mangga dipersilahkan. Kita baca pertanyaannya. Assalamualaikum, Bang, ingin bertanya apakah sarjana hukum bisa melakukan pendampingan hukum? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pulan, ya, jadi berkaitan dengan sarjana hukum ya, atau sarjana ilmu hukum. Ya, kita bahas dulu ya secara menyeluruh dulu. Dalam hal ini sarjana hukum itu bisakah melakukan pendampingan hukum? Ya, intinya pendampingan hukum ini terbagi menjadi dua ya, ada litigasi dan non litigasi. Nah, untuk sarjana hukum berarti telah lulus dari kemahasiswaan hukum ya, di Fakultas Hukum tentunya. Ya, pertama berarti pertanyaan ini adalah merujuk ya kepada profesi yang berkaitan dengan advokat. Namun baik lagi ya nanti ke diri kita masing-masing ya. Apabila sudah lulus sarjana hukum ini tidak semua harus menjadi advokat, tergantung diri kita masing-masing. Ada yang ke pemerintahan, ya, ada ke seperti BUMN, ada juga yang ke notaris ya, ke notariatan ya, ada juga ke keperwiraan, kepolisian maupun kemiliteran ya, atau bintara dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang ke profesi advokat ya, di mana profesi ini sebenarnya profesi yang sangat diidolakan oleh sebagian elemen-elemen instansi yang sudah pensiun, contoh dari kepolisian, militer, kepegawaian yang berbackground sarjana hukum atau sarjana kepolisian ya, itu masuk atau melakukan pendidikan APK profesi advokat, karena sebagaimana kita ketahui ya, karena di dalam profesi advokat itu ada 3 tahapan ya. Pertama pendidikan, kedua ujian, lalu magang selama 2 tahun, lalu bisa sumpah ya, sumpah di pengadilan tinggi. Nah, jadi itu jawabannya bisa secara non litigasi. Non litigasi itu menyangkut ya berarti bantuan hukum. Bantuan hukum berarti bisa disebut juga sebagai paregal ya. Itu ada aturannya. Paregal itu Permenkumhamnya ada ya, berkaitan dengan paregal. Mungkin nanti kita akan bahas ya non litigasi dan litigasi itu apa dan paregal. Jadi intinya sarjana hukum ini bisa melakukan pendampingan secara non litigasi. Apa saja? Mediasi, negosiasi, ya, pemberdayaan masyarakat, ya. Intinya mediasi di luar litigasi ya, tidak bisa melakukan secara litigasi karena itu sudah ada aturan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat ya. Hanya yang bisa melakukan beracara di pengadilan itu hanya advokat saja. Ya, jadi itu untuk jawabannya bisa secara non litigasi. Ya, banyak sih non litigasi ini selain yang tadi telah disebutkan ya. Non litigasi di masyarakat ini penyelesaian ya di masyarakat secara mediasi, apapun membantu, intinya membantu
dalam hal negosiasi ya, membantu musyawarah, membantu dalam hal pemberdayaan dan lain sebagainya. Dan itu juga banyak ya kita temui saat ini di ormas-ormas ya, kelompok-kelompok masyarakat ya, dengan membuat surat kuasa ya. Nah, surat kuasa secara non litigasi. Nah, bagi sarjana hukum yang bergelar SH ya atau sarjana ilmu hukum itu bisa secara non litigasi ya, tapi untuk masuk Cabra Cahaya itu tidak bisa, harus memilih profesi advokat, harus menjalankan ya prosedural yang telah ditetapkan ya, berarti mengikuti pendidikan keadvokatan, lalu ujian advokat ya, sesudah itu ya magang ya, yang paling penting ini magang. Tapi untuk dilihat dari sistem akademik sekarang ya, di universitas itu sudah ada magang di kantor-kantor hukum. Bagi fakultas hukum itu selepas dari KKN ya, itu sangat memudahkan bagi yang sudah keluar, itu bisa ada link ya, network ke kantor-kantor hukum yang ada yang kita inginkan. Ya mungkin itu saja ya jawabannya kepada Fulan. Jadi bisa sarjana hukum melakukan pendampingan secara non litigasi pastinya. Nah, untuk lebih spesifik karena di sini tidak eksplisit ya, nanti kita akan bahas juga, ada juga putusan Mahkamah Agung nomor 22 tahun 2018 yang berkaitan tentang ini, tentang beracara, yang dulu di mana paralegal ini bisa beracara secara litigasi maupun non litigasi. Cuman nanti ada hak uji material, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ya itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya channel Danto Irwanto di Dan Podcast edisi edukasi hukum. Thank you, stay tune. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.